Bismillah, bacalah sebagai pembuka. Semoga Allah menjaga iman kita. Salam solawat terindah tak terkira, tak terhitung untukmu Rasul tercinta. Juga para keluarga dan sahabat, pendahulu umat yang teramat hebat. Masa mereka masa terbaik umat, indah penuh berkah dipadati rahmat. Ketika Rasulullah Muhammad wafat, hati umat terpukul secara hebat. Merasa kehilangan orang yang sangat tinggi kasih sayangnya kepada umat. Alhamdulillah muncul para pengganti, Khulafaur Rasyidin silih berganti. 4 khalifah terbaik umat ini, hormatilah mereka sepenuh hati. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Ingatlah, nasabnya bersambung dengan Rasulullah di kakek ke-6 yang bernama Murrah. Lebih muda 2 tahun dari Nabi, sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Akhlaknya indah, rasa cintanya tinggi, tentang nasab Quraisy ia sangat ahli. Abu Bakar adalah pedagang jaya, hartanya melimpah dan tidak terkira. Penolong fakir miskin hamba sahaya, pemeluk Islam pertama yang setia. Ia sukses ajak Utsman masuk Islam, Talhah bin Abdullah dan Zubair bin Awam. Abdurrahman bin Auf pun masuk Islam, juga Sa'ad pada awal dakwah Islam. Cintanya sangat tinggi, begitu dalam kepada Allah, Muhammad serta Islam. Dialah penebus Bilal budak hitam dan budak lainnya yang disiksa kejam. Dialah As-Siddiq, seorang pembenar kabar Isra Mi'raj, mukjizat yang besar. Orang lain ragu bahkan jadi ingkar, sebab Isra Mi'raj tak bisa dinalar. Abu Bakar menemani Nabi hijrah, di dalam gua Thur hatinya gelisah. Janganlah khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita, sabdanya Rasulullah. Abu Bakar selalu dampingi Nabi di seluruh perang dengan gagah hati. Dia pemegang roya bendera Nabi saat perang Tabuk dengan bangga hati. Tahun ke-9 Hijriah memimpin rombongan jamaah haji kaum mukmin. Kekayaannya menguatkan muslimin, senjata kuda perang telah terjamin. Aisyah binti Abu Bakar yang suci dinikahi sejak kecil oleh Nabi. Kamarnya Aisyah tempat wafat Nabi, itu bukti cintanya begitu tinggi. Di saat Nabi sakit menjelang wafat, Nabi perintahkan imamilah umat. Wahai Abu Bakar, imamilah salat, penunjukan Nabi adalah isyarat.
Saat Nabi wafat, Abu Bakar ada di luar Madinah. Datanglah berita, telah wafat Rasulullah yang tercinta. Menunduklah hati dan berair mata. Di Madinah penuh tangis kesedihan, tangis kehilangan, tangis perpisahan. Umar berteriak penuh kebingungan, cinta sangat tinggi kepada junjungan. Tiba-tiba datang Abu Bakar, lalu tidak berbicara, mulutnya membisu. Berjalanlah dia menuju ke pintu, ke kamar Aisyah dengan hati pilu. Matanya menatap, pandangannya hampa, mengecup kening Rasul sepenuh cinta. Abu Bakar keluar penuh wibawa, duduklah hai Umar, dia pun berkata, siapa menyembah Rasul, sungguh dia telah wafat menuju Allah Ta'ala. Siapa menyembah Allah, sungguh dia maha hidup, tidak akan mati dia. Sungguh ceramahnya menenangkan hati kaum mukmin, akhirnya pun menyadari umat menjadikannya teladan hati dalam kesabaran kebesaran hati. Kaum Ansor berkumpul di dalam Qubah Saqifah Bani Sa'idah di Madinah, membahas pengganti dari Rasulullah. Maka ditunjuklah Sa'ad bin Ubadah. Kaum Muhajirin menuju Saqifah dengan As-Siddiq, Umar, Abu Ubaidah. Abu Bakar berdiri lalu berkhutbah, suku Quraisy akan memegang khilafah. Pilihlah Umar atau Abu Ubaidah, mereka kebanggaannya Rasulullah. Umar pun berdiri menolak amanah, merasa tak pantas menjadi khalifah. Umar bercerita tentang keimanan, ketabahan, kedekatan, pengorbanan. Wahai Abu Bakar, engkaulah pimpinan, satu demi satu pun menjabat tangan. Dari Saqifah menuju ke Nabawi, mengumumkan pemimpin pengganti Nabi. Umat bersepakat tentang orang ini, Abu Bakar diangkat secara resmi. Tugas awal Abu Bakar melakukan rencana sang Rasul mengirim pasukan. Usamah muda mendapat penolakan, Abu Bakar tegas tetap melanjutkan. Pasukan Usamah adalah rencana dari Rasul, lanjutkan itu rencana. Berangkatlah ke Syam mujahidin kita, dipimpin Usamah bin Zaid yang muda. Dalam perang itu mujahidin menang, pasukan Romawi mundur kalah perang. Hati kaum Riddah merasa tak tenang melihat tentaranya Islam berjuang. Kaum murtad bermunculan dan menguat, ada yang hanya menolak untuk berzakat. Abu Bakar lalu mengirimkan surat meminta mereka sadar dan bertobat.
Ada sebagian yang telah kembali masuk Islam dengan kesadaran diri, namun lebih banyak yang berkeras hati, bahkan muncul tokoh yang mengaku nabi. Musailamah, Tulaiha, Aswad Al-Ansi, merekalah tokoh yang mengaku nabi. 11 barisan tentara sejati menumpas murtadin yang mengaku nabi. Tulaiha sadar dan bergabung kembali masuk ke barisan tentara sejati. Sedangkan yang lain bersikeras hati melawan pedang tombak panah Islami. Pada tahun ke-12 Hijriah ada surat tugas dari sang khalifah. Pasukan Khalid bin Walid ke Ubullah, Iyad bin Ghunum menuju ke Musabbah. Di perbatasan Irak, Khalid menulis kepada Hurmus, raja Irak yang sadis, "Menyerahlah wahai kaki tangan Faris, pasukan kami rela nyawanya habis." Hurmus membuang surat ke dalam air, Khalid dan pasukan menggemakan takbir. Allahu Akbar, seranglah kaum kafir, tewaslah Hurmus penindas rakyat fakir. Raja Persia marah lalu mengirim pasukan-pasukan menghalangi Muslim. Dalam ilmu perang Khalid sangat alim, perang demi perang jaya kaum Muslim. Khalid di Irak selama 1 tahun, sebar keadilan, tebar sikap santun. Muslim dan non-muslim hidup penuh rukun, banyak kaum kafir menjadi mukminun. Khalid menjadikan Hiyarah di Irak markas tentara Islam berpagar tombak. Khalid dan tentara-tentara yang tegak berangkat menuju ke utara Irak. Tahun ke-13 dari Hijriah, 4 baris pasukan tentara gagah. Mereka diutus oleh sang khalifah menuju ke Syam untuk amankan dakwah. Heraklius mendengar tentang berita, disiapkanlah tentara tak terkira. Meski tak sebanding majulah tentara, api perang besar akhirnya membara. Sebab khawatir alami kekalahan, Amru bin As ajak seluruh pasukan menuju wilayah Yarmuk dan bertahan, meminta khalifah mengirim bantuan. Khalifah menyuruh pasukannya Khalid membantu pasukan yang sedang terjepit. Musanna bin Harithah mengganti Khalid memimpin rakyat Irak, sawah dan masjid. Singa Allah Khalid berada di muka, Saifullah pedang Allah telah dibuka. 10.000 pasukan yang berkuda, siapa menantang siaplah berduka. Sepanjang perjalanan menuju Yarmuk, kota-kota dilewati dan menunduk. Tak dipaksa akhirnya mereka ruku, sujud kepada Allah, Islam dipeluk.
Tiba di Yarmuk, Khalid pun menyatukan pasukan muslimin dalam kekuatan. Taktik Khalid saat itu menakjubkan, dalam sejarah Arab tak ditemukan. Pasukan Khalid sangatlah mematikan, bertemulah Romawi dengan pasukan yang rela mati demi Tuhan. Terjadilah perang besar menakutkan. Romawi hampir saja kalahkan Islam. Khalid berteriak, bangkit umat Islam. Ribuan Romawi tewas wajah muram, hanyalah 3.000 syuhada Islam. Termasuk yang syahid bernama Ikrimah, anak Abu Jahal, oleh pedang panah. 70 luka di badan berdarah, saksi perjuangan jihad sabilillah. Pertengahan perang datang satu surat berita bahwa khalifah telah wafat. Juga tentang Khalid yang telah dipecat, diganti Abu Ubaidah penyelamat. Tapi Khalid sembunyikan itu surat, khawatir terpecah perhatian umat. Setelah selesai dibacalah surat, sedihlah muslimin dengar kabar wafat. Di masa sakit Khalifah Abu Bakar musyawarah bersama para pembesar. Mereka sepakat mengenai Umar, ditulislah janji oleh Abu Bakar. 12 Hijriah As-Siddiq wafat di kamar Aisyah, makamnya bertempat. Umur 63 dia wafat, masa kehidupannya padat manfaat. Menjabat 2 tahun 10 hari, dipenuhi berkah seluruhnya hari. Tiada balasan yang bisa diberi, hanya ridha Allah yang teramat tinggi. Umar bin Khattab bin Nufail Al-Quraisy, dimanapun dia sangat ditakuti. Pemberani tubuh gagah jangkung tinggi, 13 tahun lebih tua Nabi. Umar juara gulat di pasar Ukad, bicaranya fasih, firasatnya tepat. Saat Umar masuk Islam, maka umat muslimin di Mekah semakin menguat. Masuk Islamnya Umar akibat ayat permulaan Thaha, itu nama surat. Berdebarlah dadanya secara hebat, dicarilah Rasul untuk bersyahadat. Pembesar sahabat semua sepakat, surat Abu Bakar tak perlu diralat. Umar pun diangkat secara mufakat oleh pembesar juga seluruh umat. Abu Ubaidah berangkat ke Damaskus, Khalid telah tiba dengan taktik bagus. 70 malam mengepung Damaskus, penduduknya mabuk, kesempatan bagus. Naiklah Khalid dan beberapa teman pada dinding kota, sembunyi dan pelan. Dibukalah gerbang, masuklah pasukan Romawi pun memohon aman.
Abu Ubaidah pun mengirimkan orang pada khalifah tentang berita menang. Amirul Mukminin pun merasa senang, bersikaplah lembut wahai orang menang. Abu Ubaidah, Khalid serta pasukan ke Antokiyah lakukan penaklukan. Amru bin As diangkat untuk gantikan Abu Ubaidah untuk memimpin pasukan. Amru bin As mengepung Urdun, mundurlah Romawi ke Baitul Maqdis dan mengalah. Romawi ingin memberikan wilayah langsung pada tangan Umar sang khalifah. Ali di Madinah wakili pemimpin Khalifah Umar berangkat ke Palestina. Uniknya tak ada pasukan terpimpin, Khalifah berdua dengan hati yakin. Tiba di kota suci, kagetlah mata pemimpin adidaya berdua saja. Subhanallah, betapa berwibawanya, kunci Baitul Maqdis pun diterimanya. Tempat ibadah non-muslim tak dihina, hidup penuh rukun rakyat Palestina. Islam menghargai perbedaan warna, tak ada paksaan dalam beragama. Dari Palestina, Khalifah berangkat ke Syam memperbaiki aturan rakyat. Amru bin As kemudian pun diangkat memimpin pasukan ke Mesir yang kuat. Rakyat Mesir diminta untuk memilih Islam atau jizyah, tidaklah dipilih. Mujahidin mengepung secara gigih, akhirnya jizyah itulah yang dipilih. Raja Muqawqis tetap memimpin Mesir, raja yang baik tak perlulah disingkir. Amru ke Iskandaria dekat Mesir, rakyatnya menyerbu, darah pun mengalir. Amru berangkat lagi dengan pasukan ke Sohrok dan Barqoknya pun dikalahkan. Tripoli tepi barat Tunisia dan Aljazair Afrika pun ditaklukkan. Amirul Mukminin yang mendengar kabar menyuruh berhenti, menyuruh bersabar. Abu Ubaid dipanggil oleh sang Umar, berangkatlah ke Irak, Allahu Akbar. Bantu di Irak Musanna bin Harithah mengenalkan Islam, agama yang indah. Rustum mendengar kabar menjadi marah, pasukan Persia ayo berkumpullah. Bertemulah pasukan tapi terpisah oleh sungai Furat yang teramat indah. Muslim memperbaiki jembatan Hira menuju Persia dengan sikap tabah. Di tengah jembatan muslimin diserang, Abu Ubaid wafat, teruslah berjuang. Mati dengan syahid 4.000 orang, tewaslah 6.000 secara malang. Mendengar ini, Khalifah mengirimkan bantuan, maka bergabunglah pasukan. Musanna mengatur semua pasukan di Udaib tepi Furat yang mendebarkan.
Musanna pun memancing emosi Persia, kalian bukanlah para pemberani. Persia marah, jembatan diseberangi, muslimin menyerang dan memutus tali. Ribuan tentara Persia dikalahkan, itulah perang Jasri, perang jembatan. Musanna lalu mengirimkan pasukan, sebagian besar Irak ditaklukkan. Pusat Persia mengumpulkan pasukan, bergabung bersatu dalam kekuatan. Musanna bersurat meminta tambahan, Khalifah Umar pun merekrut pasukan. 4.000 pasukan telah berbaris, Sa'ad bin Abi Waqqas di depan garis. Berangkatlah pasukan Sa'ad optimis, disusul Umar dan pasukan Islamis. Di dalam perjalanan Sa'ad mendengar berita wafat Musanna sang pendekar. Bertemu, bergabung dan menjadi besar, menuju Qadisiyah musuh gemetar. Ke Qadisiyah Sa'ad berkirim surat, masuk Islamlah sebelum kau terlambat, atau bayarlah jizyah agar selamat. Rustum marah, berangkat ke sungai Furat. 30 pasukan gajah dibawa, 120.000 tentara. 3 malam berperang para tentara, terpecah dan kalah tentara Persia. Si Rustum dibunuh, Hilal bin Alqamah, ku bunuh Rustum demi Tuhannya Ka'bah. Air sungai Furat pun menjadi merah, tanah jadi basah penuh dengan darah. Sa'ad mengabari Amirul Mukminin, Qadisiyah dikontrol kaum muslimin. 2 bulan kemudian dapat izin, taklukkanlah pula wilayah Madain. 2 bulan pengepungan di Madain, Yazdajir lari takut pada mukminin. Maka kosong Madain dari pemimpin, gedung putih Kisra sepi hanya angin. Madain dijadikan sebagai pusat markas tentara Islam yang sangat hebat. Gedung putih dijadikan tempat sholat sebagai masjid, syukuri nikmat-nikmat. Umar angkat Sa'ad menjadi pemimpin atas wilayah taklukan kaum mukmin. Dari Madain Sa'ad lalu memimpin, keamanan rakyat sangatlah terjamin. Umar menyuruh membangun 2 kota, kota Kufah, kota Basrah nama kota. Lalu dijadikan markasnya tentara demi keamanan wilayah negara. Ahnaf bin Qais dengar satu berita, Raja Yazdajir mengumpulkan tentara. Kepada Umar, Ahnaf lalu berkata, turunkan dia, usir dari Persia. Umar mengirimkan sejumlah tentara ke Khurasan dengan semangat membara. Ahnaf dimasukkan daftar komandannya, Yazdajir ingin lari dengan hartanya.
Rakyat Khurasan memberikan nasihat, ajak damai Muslim hamba-hamba taat. Yazdajir menolak mendengar nasihat, lari sendiri ke wilayah Farghanat. Harta Yazdajir disita oleh rakyat, lalu diserahkan ke tentara taat. Tentara Muslimin tak berhati jahat, masanya Umar dipenuhi futuhat. Jasa-jasa Umar selama memimpin khalifah disebut Amirul Mukminin. Meluaskan area Masjid Haramin, Masjidil Haram, Nabawi Al-Haramin. Dibentuknya Baitul Mal dan pengadilan, kantor pos dan lumbung-lumbung perbekalan. Kalender Hijriyah awal dicetuskan, penulisan tanggal dalam persuratan. Mencatat pemasukan harta negara, gaji guru, pegawai juga tentara. Tarawih jamaah masanya bermula, kepemimpinannya sangatlah mulia. Waktu subuh Umar melakukan sholat, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah jahat. 6 tusukan belati sangat kuat, 7 orang jamaah terluka wafat. Abdurrahman bin Auf imami sholat, setelah itu tabib dipanggil cepat. Saat ajal beliau sangatlah dekat, dipilihnya 6 pembesar sahabat. Ali Abdurrahman bin Auf dan Utsman, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Lanjutkan Tolha bin Ubaidillah, 6 pilihan, satu dari mereka akan menggantikan. Nama lengkap Utsman bin Affan Ibnul As, sifat pemalunya menjadi ciri khas. Orangnya pendiam, dermawan dan ikhlas, meski demikian dia sangat tegas. Tumbuh menjadi lelaki sangat kaya, dari Nabi 5 tahun lebih muda. Pada Abdu Manaf kakek yang ketiga, bertemulah nasab dengan Nabi kita. Di masanya Nabi di semua perang, Utsman pastilah ikut mengangkat pedang. Hanya sekali tidak ke medan juang, perang Badar menjaga istri tersayang. Istri Utsman bernama Siti Ruqayyah, wanita cantik, putrinya Rasulullah. Ruqayyah wafat, Utsman lalu menikah dengan Ummu Kulsum binti Rasulillah. Zunnurain pemilik 2 cahaya, julukan Utsman sungguh sangat mulia. Ruqayyah, Ummu Kulsum 2 cahaya, 2 istrinya yang begitu setia. Di saat perang Tabuk, Utsman berinfak kendaraan perang dan harta yang banyak. Keimanan, ketakwaan sangat nampak, mendampingi Rasul di Firdaus kelak. Setelah Khalifah Umar dimakamkan, berkumpullah 6 pembesar pilihan. Semuanya mundur dalam pencalonan, tinggal 2 pembesar, Ali dan Utsman.
Abdurrahman diminta untuk memilih, satu dari dua haruslah terpilih. Akhirnya Utsman bin Affan pun dipilih, kaum muslim mendukung orang terpilih. Sebagian taklukan Umar melanggar janji, maka pasukan Utsman keluar. Lalu diangkatlah seorang yang pintar, Muawiyah, pegang Syam wilayah lebar. Muawiyah melakukan penyerangan, beberapa perang darat dan lautan. Hingga sampai ke Taflis itu pasukan, semua wilayah telah ditaklukkan. Abdullah bin Abi Sarhin menaklukkan seluruh Afrika, sangat membanggakan. Amru bin As kemudian diturunkan, Abdullah diangkat untuk menggantikan. Di tahun 31 Hijriah, Persia mutlak diatur Islamiyah. Tentara Romawi maju penuh marah, 600 kapal menyerang Abdullah. Abdullah mengirim pasukan armada, Muawiyah pun mengirimkan armada. Terjadilah perang di tengah samudra, kapal Romawi pun dirampas tentara. Betapa berani tanpa rasa takut, hanya pada Allah tentara berlutut. Wilayah Islam kini mengontrol laut, musuh-musuh Islam pun merasa ciut. Di wilayah Mesir, Basrah juga Kufah, Abdullah bin Sabah menyebarkan fitnah. Musuh Islam ingin turunkan khalifah Sayyidina Utsman di kota Madinah. Utsman yang sering lakukan pemecatan jadi isu di dalam pemberontakan. Dikepunglah Utsman sehingga terdesak, diminta turun, khalifah pun menolak. Naiklah pemberontak ke dinding rumah Sayyidina Utsman mengaji dan pasrah. Hamron bin Sudan menusuk sang khalifah, lalu merobohkan rumah penuh berkah. 12 tahun masa jabatannya, Allah sangat ridha kepada amalnya. Dalam usia 82, di sisi Allah engkau pasti mulia. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib, kakek Ali bernama Abdul Muttalib. Sepupunya Rasul Muhammad Al-Habib, masuk Islam sejak kecil dengan tertib. Semua perang pada masanya Nabi Sayyidina Ali pasti mengikuti. Saat perang Tabuk tidak ada Ali, ada di Madinah menggantikan Nabi. Saat Ali diangkat jadi khalifah, dia dihadapkan dengan banyak fitnah. Perang Jamal melawan Siti Aisyah yang didukung oleh Zubair juga Thalhah. Aisyah menuntut Sayyidina Ali, pembunuh Utsman carilah dan adili. Bertemulah dua pasukan yang suci, hampir berdamai tetapi telat hati. Pembunuh Utsman menyebarkan berita,
terjadilah perang yang tanpa sengaja. Sayyidina Ali berhasil berjaya, Thalhah Zubair syahid secara mulia. Wahai kaum muslim, diamlah kalian, pada perang itu jangan menyalahkan. Ada ijtihad pada dua pasukan, Allah Maha Adil akan menentukan. Perang Jamal sebutannya perang unta, Siti Aisyah mengendarai unta. Aisyah diantar secara mulia dari Basrah ke Madinah tanpa luka. Gamis berdarah, Utsman dikirim ke Syam, penduduk menangisi tindakan kejam. Muawiyah menuntut Ali dari Syam dan menolak baiat kepada Al-Imam. Ali kemudian mengirim pasukan, Muawiyah tahu dan mempersiapkan. Bertemulah di Siffin dua pasukan, surat menyurat tiada kecocokan. Maka terjadilah perang yang meluas, 3 malam peperangan belum tuntas. Pasukan Muawiyah makin melemas, muncul ide cemerlangnya Amru bin As. Amru mengangkat mushaf di ujung tombak, Ali sadar itu taktik dan menolak. Pasukannya Ali pecah dua pihak, satunya setia, satunya berontak. Golongan Ali lebih banyak setuju atas tahkim damai tanpa ragu-ragu. Ali berkata, berhenti pasukanku, kita ikuti isyarat Amru itu. Amru dikirim di pihak Muawiyah, Abu Musa di pihaknya sang khalifah. Di Daumatul Jandal pun bermusyawarah, pecat Ali, pecat juga Muawiyah. Abu Musa pun maju lalu berkata, Ali aku pecat Muawiyah juga. Amru maju berdiri berkata, saya pecat Ali, Muawiyah angkat dia. Penduduk Syam kembali untuk membaiat, Muawiyah diangkat memimpin umat. Maka terpecahlah keadaan umat, rakyat dua pihak sama-sama kuat. Khawarij adalah kelompoknya Ali, keluar memberontak membenci Ali. 12.000 Khawarij berdiri di Nahrawan bertindak secara keji. Ali menyiapkan tentaranya untuk menyerang Khawarij yang tak mau tunduk. Terbunuhlah pemimpin Khawarij takluk, mereka mundur menyusun ide buruk. Setelah itu Ali memerintahkan, seranglah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pasukan meminta undur tahun depan, Ali kembali ke Kufah dengan aman. Muawiyah menyuruh Amru ke Mesir, lalu Amru membawa tentara Mesir ke wilayah Hijaz Yaman yang terakhir. Kekuasaan Ali makin tersingkir. 3 orang Khawarij telah berangkat menyerang 3 pembesarnya sahabat. Muawiyah beserta Amru selamat,
Ibnu Muljam menusuk Ali pun wafat. Ali umur 63 wafat, dahinya ditusuk bin Muljam yang jahat. Pisaunya diolesi racun menyengat, 2 hari kemudian Ali wafat. Berakhirlah 4 khulafa Rasyidin, pemimpin terbaik bagi kaum mukmin. Menghitung jasa mereka tidak mungkin, doakanlah mereka wahai muslimin. Ya Allah, ku panjatkan solawat salam atas nabiku dari hati terdalam. Sallallahu ala rasuli wasallam, keluarga sahabat pagi dan malam.